Kita dari PDB 31 kelompok 2. Kali ini kita akan ngadain studi field di kampus B mengenai tentang kebinekaan, dan kita akan melakukan studi field. Indonesia dengan beribu pulau, beragam budaya, bahasa, adat, dan ras, serta kita sebagai seorang makhluk sosial tentu tak jauh dari kegiatan berinteraksi. Namun, bagaimana ceritanya apabila kita berhadapan dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita? Bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Maka, pemaknaan nilai kebinekaan sangatlah diperlukan di era saat ini. Mengingat jasa para pahlawan yang telah rela berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu buktinya adalah dengan adanya Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal bersatunya Indonesia. Oleh karena itu, kami kelompok 2 PDB 31 melakukan field study bertemakan kebinekaan untuk mengetahui bagaimanakah implementasian nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Field study dilakukan dengan dua metode, yaitu observasi serta wawancara, yang mana video yang menjadi latar dari pembicaraan ini adalah hasil observasi kami. Selain itu, kami mewawancarai 8 sivitas Universitas Airlangga dengan rincian 7 mahasiswa dan 1 tenaga pendidik. Lalu, apa kata mereka tentang kebinekaan? Kalau kebinekaan itu menurut aku sendiri ya, kita menghargai sesama suku, ras, agama gitu ya. Seperti kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kebinekaan ya artinya Bhinneka Tunggal Ika berawal dari kata itu kan. Indonesia terdiri dari beberapa suku bangsa, 13.000 bahasa ya kalau nggak salah. Itu kalau kami dari Tendik itu kan harus tersertifikasi. Itu menjadi salah satu kriteria penilaian untuk sertifikasi. Jadi kalau di sertifikasi itu yang dinilai kompetensi manajerial, kompetensi teknik, keilmuannya, sama kompetensi sosio-kultural. Sosio-kultural itu artinya karena Indonesia terdiri dari beberapa suku, kalau di kantor itu kan dari macam-macam suku ada. Itu bagaimana bersosialisasi dengan suku-suku yang beraneka ragam itu. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi, untuk beradaptasi, untuk bermasyarakat itu juga dinilai. Itu implementasi kebinekaan di tempat kerja. Kebinekaan kesatuan gitu sih. Makna kebinekaan buat saya sendiri itu kayak banyak kan, seumpama saya dari mana, teman saya juga dari mana, kayak banyaknya perbedaan itu bikin kita sadar kalau perbedaan itu nggak bikin kita berantem, kita harus makin erat gitu. Itu sih menurut saya kebinekaan, kayak berbeda-beda tapi kita tetap bisa jalan bareng. Kebinekaan itu dimana kita tuh yang berbeda-beda tuh bisa jadi satu dan kayak saling toleransi gitu sih menurutku. Perlu banget. Perlu banget malahan. Karena kita kan satu di Indonesia ini kan berbeda-beda ya, suku, agama, ras gitu. Jadi perlu banget. Perlu banget, kayak di Indonesia kan sangat beragam. Kita harus perlu banget sih Kak. Kita tuh jadi bersosialisasi satu sama lain gitu lah maksudnya. Pastinya perlu ya, soalnya kan meskipun kita kalau di lingkungan kan pasti budayanya juga beda-beda kan, setiap orang juga kita harus menyesuaikan sama membaur gitu. Benar, jadi intinya bareng-bareng gitu lah ya. mungkin hal paling kecil kayak menghormati aja sih sesama ya, toleransi. Kayak kita tuh aktif di kampus, di lingkungan masyarakat juga, ikut kayak kegiatan organisasi yang lain gitu. Cara saya sendiri ya, kalau saya sendiri sih dari teman-teman gitu, kayak tanya-tanya tentang budaya mereka, kebiasaan mereka di
di rumah mereka masing-masing itu kayak gimana, terus kok oh ternyata ada yang begini, ada yang begitu, ternyata emang nggak semuanya itu sama. Jadi kita harus belajar juga saling mengenal kebudayaan mereka, mereka juga mengenal kebudayaan saya agar kita lebih erat lagi gitu buat berteman. Bisa dari kayak apa ya, kita saling toleransi, kayak ngertiin satu sama lain sih, nggak perlu yang benar-benar sampai belani, tapi kayak apa ya, menghargai. Terus dia kayak kalau kamu A aku B ya udah gitu, jangan terlalu memaksakan kehendak, ya, saling menghargain sih. Mungkin kayak tetangga itu kan ada yang dari luar pulau gitu ya. Nah itu tuh kayak punya kebiasaan sendiri gitu loh. Yang sebenarnya cukup mengganggu. Tapi ya udah dibicarain aja gitu, biar ketemu solusinya gimana, biar nggak saling ganggu juga. Dia arsiparis ya, jadi arsiparis itu fungsional layaknya seperti dosen. Jadi pekerjaan kami itu mirip-mirip dosen, cuman kalau dosen kan mengajar, kami membina karyawan tentang manajemen dokumen atau manajemen administrasi. Jadi kan kami ini Universitas Airlangga terdiri dari 54 unit kerja. Jadi kami arsip universitas itu membina keliling semua unit kerja. Otomatis itu sangat berperan sekali, kan banyak. Kayak di Fakultas Hukum banyak yang dari Madura, di universitas banyak yang orang Surabaya asli. Itu pendekatannya tidak bisa pendekatan seperti formal di kelas gitu, enggak. Kita sambil guyon-guyon, sambil ngomong, akhirnya pekerjaan selesai gitu. Bisa kayak kalau misalnya kita punya masalah sama satu orang nih, bisa kayak diajak diskusi, terus kayak diajak ngobrol pelan-pelan gitu. Kalau untuk masalah nggak pernah ya, kebinekaan belum pernah. Mungkin kultur shock ya, tentang budaya-budaya mereka gitu kan. Memang mempelajari kan, kita belum pernah tahu, jadi tahu itu kok oh gitu. Itu Cara kakak menghadapinya bagaimana? Kalau cara menghadapinya toleransi sih, karena emang kebinekaan itu nggak jauh beda sama menoleransi gitu kan. Pernah ya, ngatasinnya ya apa ya, tahu background kenapa kamu kayak gini dan aku kenapa kayak gini, dan kita nanti nyari tengahnya aja gitu. Itu sih. Oke, jadi segitu dulu ya Kak. Makasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih Kak. Makasih ya Kak. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Dari hasil observasi serta wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kebinekaan merupakan bersatunya orang-orang yang berbeda dan dapat berjalan bersama. Dan pada kenyataannya, sudah cukup banyak sivitas Universitas Airlangga yang telah memaknai nilai kebinekaan itu sendiri, sehingga terciptalah lingkungan yang sehat dan menyenangkan satu sama lain. Sekian dari kami, terima kasih.